Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi berikutnya. Ini saya tayangkan dulu. Nah, adalah persamaan eksponen. Nah, untuk persamaan eksponen ini kita akan lanjutkan ke bentuk-bentuk persamaannya. Bahwa pengertian persamaan eksponen, fungsi eksponen sering kita jumpai penerapannya dalam masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Misalnya pertumbuhan besarnya uang yang akan ditabungkan di bank dengan bunga majemuk dan seterusnya. Nah, persamaan eksponen itu adalah suatu persamaan yang mengandung bentuk eksponen di mana basis atau pangkatnya berupa fungsi yang tersendiri. Penyelesaian persamaan eksponen itu artinya menentukan nilai-nilai suatu variabel bebas agar memenuhi persamaan yang diberikan. Perhatikan beberapa contoh soal berikut. Nah, ini persamaan eksponennya. Saya punya bentuk yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 0, maka fx nilainya sama dengan 0. Mengapa? Karena berapapun A, kalau dipangkatkan dengan 0 nilainya adalah 1. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yang sebelah sini. Bentar, saya orek-orek dulu ini ya. Nah, ini kan 5 pangkat 3x plus 2. Kemudian 1 ini kita ubah menjadi 5 pangkat sesuatu, 5 pangkat 0. Sehingga ketika kita punya bilangan pokok yang sama, ini dengan itu, 5 sama-sama angka 5, maka kita punya persamaannya menjadi 3x plus 2 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 per 3. Ini juga begitu. 7 pangkat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 1. Satunya kita ubah menjadi 7 pangkat 0. Kemudian ini ada angka 7, angka 7. Pangkat sama dengan pangkat. Berarti x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. X tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Berikutnya. A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Dengan syarat seperti itu, maka fx sama dengan P. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat 2x min 6 sama dengan 36 dan 4 pangkat 5x min 3 sama dengan 8. Nah, ini kamu bisa lihat 6 pangkat sekian. Nah, 36-nya karena bilangan pokoknya tidak sama, berarti ini kita jadikan dalam 6 pangkat. 36 adalah 6 pangkat 2. Kemudian ini 6, berarti 2x min 6 sama dengan 2. 2x sama dengan ini pindah ruas, 2 ditambah 6. Berarti x sama dengan 2 tambah 6 itu 8. 8 dibagi 2 nilainya sama dengan 4. Yang ini juga begitu. Bilangan pokok harus disamakan terlebih dahulu. Di sini 4, di sini 8. Yang sama berapa? 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2. 8-nya 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat lagi 5x min 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 5x 10x. 2 kali min 3 min 6. Rangkanya sama. Nah, berikutnya sekarang yang bentuk seperti ini. Sepertiga pangkat 2x min 1 sama dengan 27. Bisa kita ubah menjadi sepertiga pangkat 2x min 1 sama dengan 27. Bisa kita ubah menjadi sepertiga pangkat min 3 pangkat negatif. Ya, kita ubah menjadi pangkat negatif. Apa tujuannya? Biar sama-sama memiliki bilangan pokok 1 per 3. Sehingga pangkat sama dengan pangkat. Nah, ini. Kenapa kok sepertiga pangkat min 3 itu sama dengan 27? Nah, ngitungnya kayak gini. 1/3 pangkat min 3 itu bisa kita tulis sebagai 1 per 3. Nah, ini dipangkatkan lagi. Positif ya, ini pangkat positif. Pangkat lagi positif 3. Sehingga ini sama dengan 1/1
1 per lagi 1 pangkat 3 kan 1, 3 pangkat 3 27, sehingga 1 per 27 nilainya adalah 27 ini. Sehingga dapat 2x min 1 sama dengan min 3, maka 2x sama dengan, pindah ruas ya, min 3 plus 1 min 2, x sama dengan min 1. Ini juga begitu, 1/16 dengan 64. 1/16 kita jadikan setengah pangkat 4, 64-nya setengah pangkat min 6. Caranya sama seperti ini tadi. Kita tinggal jabarkan dari situ. Kemudian ini juga akar 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 1/16 akar 2. Akar 2 berarti 2 pangkat setengah. Jangan lupa ya, saya tandai di sini. Nah, ini akar 2 itu artinya adalah 2 pangkat setengah pangkat lagi 3x min 1. 1/16 berarti 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4 akar 2. Ini akar 2-nya 2 pangkat setengah. Kemudian ini kita kalikan. 2 sudah sama. Setengah kali 3x berarti setengahnya ini, oh ini pangkatnya ya, pangkatnya dulu. Setengah kali 3x min 1. Yang sini ini pangkat min 4, ini pangkat setengah. Pangkatnya kan ditambahkan. Min 4 tambah setengah berapa? Min 4. Tak tulis ini, Min 4. Jadi punya negatif 4 ditambah setengah. Berarti min, nah kan gini. Min 4 tambah setengah adalah min 3 setengah. Nah, min 3 setengah bisa kita tulis min 3 setengah. Bisa kita tulis sebagai ini, min 7/2. Min 7/2 itu ya. Kemudian pangkat disamakan dengan pangkat sehingga didapatlah 3x min 1 sama dengan min 7. Ini sama-sama setengah ya, kita coret ini. Setengah, ya benar kan? Setengah kali gini sama-sama setengahnya kita coret. Angka 2 ini sudah dicoret, maka didapat 3x min 1 sama dengan min 7. Maka didapat 3x min 7 plus 1 sama dengan min 6, x sama dengan min 2. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Nah, ini sama ya, langkahnya sama kok. Dijadikan bilangan pokok yang sama. 81 adalah 3 pangkat 4, kemudian pangkatnya ini dikalikan. 4 kali x, 4x, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat, carilah faktor-faktornya. Ketemu min 2,5. Ini juga sama. Nanti silahkan untuk disimak kembali, dipelajari ya. Ini 2 akar 8, akar 8. 8 adalah 2 pangkat 3 karena ini bentuk akar 8-nya 2 pangkat 3, kemudian bentuk akar per lagi 2 kali setengah ya. Jadi 2 ini dapatnya dari sini. 8 itu 2 pangkat 3. Bisa. 8 ini angka 2 ya. 2 pangkat 3 karena ada akarnya berarti per 2 kan, pangkat lagi setengah. Nah, kemudian sisanya ini 3 min x. 3 dikurangi x. Nah, untuk bentuk akar kamu bisa melihat di video sebelumnya ya. Bahwa akar itu artinya adalah akar A itu sama dengan akar A itu nilainya sama dengan A pangkat setengah ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, itu. Sehingga kita tinggal samakan seperti yang tadi. Ini juga sama. Nah,
Sekarang yang bentuk begini, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 1, A tidak sama dengan B, ini A ini B, tapi pangkatnya sama, maka fx-nya harus sama dengan 0. Ini bilangan pokok 3, bilangan pokok 4, pangkatnya yang sama, berarti pangkatnya sama dengan 0. Nah itu, pangkatnya sama dengan 0 kan, ini bilangan pokok beda tetapi pangkatnya sama, berarti pangkat sama dengan 0. Sehingga tinggal memfaktorkan x min 1, x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x sama dengan 4, sehingga penyelesaiannya seperti itu. Ya, ini beda kan, A tidak sama dengan B, berarti pangkat sama dengan 0, X sama dengan 5/2, himpunan penyelesaiannya adalah 5/2. Sekarang yang bentuk pengkuadratan kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari eksponen berikut. Jadi A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, dengan A pangkat fx sama dengan B. Jadi kita pakai permisalan. Ini ya, AP pangkat 2, ini pangkat posisinya ya. Ini posisinya tidak jejer, tetapi di sini AP pangkat 2 ditambah PP ditambah C sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah, nah ini saya ambil salah satu saja ya yang gampang. Kita misalkan 3 pangkat X sebagai Y dan 3 pangkat 2X berarti Y pangkat 2. Maka persamaannya menjadi Y pangkat 2, 4 kali Y ditambah 3 sama dengan 0. Faktorisasi. Kita kembalikan lagi, Y-nya tadi apa? 3 pangkat X kan? 3 pangkat X 1 berarti 3 pangkat 0. Berarti X sama dengan 0. Atau yang satunya, ini Y-nya kita kembalikan ke sini. 3 pangkat X sama dengan 3, berarti 3 pangkat 1, berarti X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0,1. Ini juga sama. 3 pangkat X sama dengan Y. 9 pangkat X berarti 3 pangkat 2X ya. 3 pangkat 2 9. Berarti Y kuadrat. Sehingga menjadi 9Y ya, ditambah 9Y kuadrat min 810. Itu dibagi 9 boleh dan seterusnya, sehingga kita punya kemudian kita samakan lagi, Y-nya kembalikan ke 3 pangkat X, 9 3 pangkat 2, X-nya berarti sama dengan 2. Karena ini Y sama dengan min 10, tidak ada nilai yang memenuhi berapa. 3 pangkat X sama dengan min 10 tidak ada. Ya. Kemudian penyelesaiannya adalah 2. Ini juga sama, tak percepat aja langkahnya sama. Jadi dengan menggunakan permisalan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang ini banyak ya, latihan-latihannya banyak, nanti kamu simak sendiri. Jadi kita menggunakan konsep permisalan. Nah, ini kita misalkan akar 5 sama dengan X. Akar 5 pangkat X sama dengan Y. Berarti kalau 5 pangkat X, Y pangkat 2. Kan? Nah, berarti ini menjadi Y pangkat 2 min 6. Y plus 5 sama dengan 0. Berarti kembali ini sama ya, langkahnya sama persis, kamu tinggal memisalkan saja. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjut untuk yang video lanjutan ya. Video lanjutannya seperti ini. Persamaan eksponen seperti tadi. Nah, sekarang ini saya ambil dari bukumu. Kalau bentuknya kayak gini, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka dia memiliki banyak ketentuan seperti ini. Untuk persamaan yang pertama, penyelesaiannya
Ini terpenuhi pangkatnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Ini kan sama hx sehingga fx sama dengan gx. Kemudian kemungkinan kedua, persamaan ini terpenuhi jika bilangan pokoknya 1. Hx sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya ada 4 item ini. Persamaan ini terpenuhi jika hx sama dengan min 1, ya kan? Apabila keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ini min 1 boleh, tetapi harus keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil untuk fx dan gx-nya. Kemudian ini terpenuhi jika hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Itu. Jadi lebih kompleks lagi sekarang yang bentuk fungsinya fungsi berpangkat fungsi. Contohnya seperti ini. X min 5 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x min 5 pangkat 11 min 2x. Kita misalkan seperti ini, fx-nya ini x kuadrat min 5, gx-nya 11 min 2x, hx-nya x min 5. Nah, soal ini akan terpenuhi apabila yang pertama fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx lagi ya. Fx gx-nya ini kita samakan, berarti x kuadrat min 4 sama dengan 11 min 2x. Kita pindah ruas, x kuadrat ini min berarti plus 2x, ini min 4, ini min 11, berarti min 15 sama dengan 0. Dan kita ketemu faktorisasi, ketemu x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 1. Hx emang apa? Iki kan, x min 5 sama dengan 1, berarti x sama dengan 6. Kemudian ini yang ketiga, hx sama dengan min 1. Ini dapat min 1, berarti x-nya 4. Nilai x4 ini harus diuji terlebih dahulu. F4, kita masukkan ke fungsinya fx. 4 kuadrat min 4, 12. Ke fungsinya gx. G4 berarti 11 min 2 kali 4 sama dengan 3. Berarti diperoleh berapa? Karena min 1 pangkat 12 tidak sama dengan min 1 pangkat 3, maka x sama dengan 4 bukanlah penyelesaian. Begitu ya. Kemudian jadi harus diuji dulu ya dengan syarat ke sini tadi. Ini adalah bilangan genap, ini bilangan ganjil. Padahal tadi apa tadi? Syaratnya harus sama-sama genap dan sama-sama ganjil. Jadi ini tidak memenuhi ya. Hx sama dengan 0, berarti x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Kita uji lagi, F5 ketemu ini, 5 pangkat 2 min 4 sama dengan 21, berarti bernilai positif. Ini juga positif, masuk ke fungsi G. G-nya tadi apa? 11 min 2x, ini tadi apa? X kuadrat min 4 gitu ya. Jadi masuk ke fungsi F dan fungsi G, setelah memenuhi ini ketemu 21 untuk F5 bernilai positif. G5 bernilai positif, berarti fx dan gx untuk x sama dengan 5 sama-sama bernilai positif, maka 5 adalah penyelesaian. Dari 1, 2, 3 diambil yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi saja. Yang ini tadi tidak, berarti min 5 di depan tadi ini, min 5, 3, kemudian 5, kemudian 6. 4-nya tidak, karena di sini tidak memenuhi. Begitu. Jadi lebih jeli lagi untuk fungsi berpangkat fungsi. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan dibuka di buku paket ini. Yang saya kasih lingkar silahkan untuk latihan kamu. Ya. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Nur sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Kita berharap semoga bisa cepat-cepat untuk bertatap muka sehingga penjelasannya bisa penjelasan langsung. Terima kasih atas semua perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bilangan pokoknya 4, kemudian pangkatnya ini balikan lagi, y-nya tadi apa? 3 pangkat. Video lanjutan ya. Bentuk fungsinya fungsi berpangkat. Kemudian dengan 5 kita uji lagi, 5
Kemudian ya, copy aja, copy.